Inilah sosok Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Fathul Wahid yang belakangan ramai diperbincangkan karena tak ingin dipanggil profesor, hingga bahkan membuat surat edaran di UII meminta gelarnya tak lagi ditulis lengkap selain dalam penandatanganan dokumen penting kampus seperti ijazah dan transkrip nilai. Dikutip dari laman resmi UII, Fathul Wahid menjabat Rektor UII untuk periode 2018 hingga 2022 dan 2022 hingga 2026. Diketahui Fathul Wahid merupakan pakar di bidang sistem dan teknologi informasi, lulusan program magister dan doktor dari University of Agder, Norwegia. Sobat Kompas TV, belakangan viral berita mengenai Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Bapak Fathul Wahid yang tak ingin dipanggil profesor, hingga membuat surat edaran secara resmi di kampusnya. Lantas apa yang melatar belakangi hal tersebut? Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Fathul Wahid, atau yang akrab disapa dengan Mas Fathul. Mas Fathul, selamat datang. Terima kasih sudah mau bergabung bersama Terima kita. kasih. Baik, Mas Ya. Fathul, kita masuk langsung ke dalam diskusinya. Nah, belakangan yang banyak diperbincangkan, mengapa tidak ingin dipanggil dengan sebutan profesor dan bahkan sampai membuat surat edaran resminya, Ya, Mas? ya, ada beberapa alasan, Mas Edwin. Yang pertama adalah untuk menumbuhkan kembali semangat kolegialitas di kampus yang saya melihat dalam beberapa tahun terakhir itu kok seakan-akan hilang, gitu. Oke. Jarak kuasa semakin jauh, jarak sosialnya juga menjadi renggang karena embel-embel tadi. Baik, Kita ingin kemudian ikhtiar kecil ini akan mendekatkan itu semuanya dan ada iklim yang lebih setara. Nah, itu yang pertama, Mas Edwin. itu yang pertama, Nah, Mas Fathul. Lalu yang ya. kedua, Yang kedua, tentunya sebagai pengingat, terutama untuk kawan-kawan profesor lah. Jadi profesor itu sesuatu amanah, jabatan publik. Nah, di sana ada melekat kepentingan publik, sehingga profesor ini harus mendekatkan kajiannya dengan wilayah publik. Kalau dalam bahasa yang lain adalah harus mencoba berikhtiar menjadi intelektual publik. Jadi selain menguasai disiplinnya, juga mendekatkan, peduli dengan masalah-masalah publik, berani melantangkan kebenaran, berani mengungkap kebohongan, dan juga berani bersuara ketika ada penyelewengan-penyelewengan di ruang publik misalnya. Itu yang kedua. baik. Nah, yang ketiga, ikhtiar kecil ini menjadi semacam antitesis dari praktek yang sudah tidak lucu lagi lah yang sudah terjadi beberapa tahun terakhir di Indonesia itu. Adanya Sudah lama obrolan ya, Mas ya? dan lain-lain. Nah, ya, ini mudah-mudahan membuat kesadaran baru bahwa kita perlu bersuara loh untuk praktek-praktek yang sampai level tertentu itu melanggar etika, kepatutan, dan bahkan sampai menghalalkan semua cara. Nah, ini kan bisa mencederai martabat dunia akademik. Ya Betul. paling tidak tiga alasan itu, Mas Edwin ya. Baik, oke. Mas Fathul, di sini penasaran saya sendiri karena memang ini pastinya menjadi sebuah eh, opini yang kalau kita bilang Mas dalam saya dan teman-teman saya bilangnya sangat hippie gitu Mas, tidak seperti aliran mainstream pada umumnya. Ya, Nah, kalau kita lihat ke dalam permasalahan pokoknya, ada sebuah bukan kita tidak bisa bilang problem karena di setiap orang berbeda, tapi mungkin di sini sebagai itu. sebuah isu yang sistemik tentang bagaimana orang-orang. Tadi saya tertarik dengan pernyataan Mas Fatul tentang eh, orang-orang berlomba-lomba bahkan menghalalkan segala cara. Nah, itu pendapat dari Mas Fatul sendiri gimana, Mas, melihat fenomena ini selama ini? Tentu saya menghargai pendapat yang berbeda dengan saya kan dunia akademik kan. Nah, yang Betul. penting argumentasi. Nah, tetapi pendapat saya ya tolong dihargai ya, kira-kira gitu. Nah, ini tinggal nanti kita apa istilahnya berkontestasi lah di ruang publik. Nah, kira-kira lebih banyak yang ikut yang mana dan tentu saja saya berharap apa yang saya yakini ini juga diamini oleh kawan-kawan saya. Sebetulnya akar masalahnya lebih jauh itu Mas Edwin kalau kita gali. Betul. Ya, lebih jauh. Contoh lah misalkan, udah dikritik di banyak tempat, ya meskipun dengan catatan-catatan ya, mulai atau maraknya neoliberalisme di kampus, korporatisasi yang
tanpa batas, kuasa pasar yang mengatur semua hal. Ini akibatnya apa? Akibatnya adalah hubungan atau relasi sosial di kampus itu relasi atasan bawahan. Nah, bos buruh kira-kira seperti itu. Nah, Oke. sehingga kita merupakan bahwa kawan kita itu kolega kita loh. Mereka intelektual yang punya hak bersuara, punya hak berpendapat, punya hak mengkritik kita dan lain-lain. Nah, dengan demikian sebetulnya atau itulah sebetulnya yang membuat iklim akademik itu terjaga ruhnya. Ketika profesor itu diposisikan sebagai eh, posisi atau jabatan yang tidak tersentuh misalnya, kalis dari kesalahan, luput dari kritik. Nah, ini sudah membunuh roh akademik itu sendiri gitu. Nah, Oke, jadi kalau digali itu bisa lebih jauh lagi masalahnya. betul. Dan Eh, ikhtiar kecil ini mudah-mudahan lah menjadi pembuka pintu kecil gitu Iya. untuk masuk ke lorong yang lebih jauh itu. Oke, dan banyak akan ada terjadi diskusi-diskusi ke depannya ya, Mas. Pasti ya, Mas ya, baik formal Persis ya, maupun persis informal ya. tentang ini. Dan memang itu yang diharapkan, Mas Fatul ya. Seperti tadi yang Mas Fatul Betul bilang, ya. Ya, akademisi ya memang harus terbuka terhadap saling menghargai diskusi publik, diskusi opini seperti itu. persis ya. Ya. Oke, oke, Mas Fatul. Nah, ini sebenarnya penasaran juga. Nah, sebenarnya ini atas refleksi pribadi dari Mas Fatul atau sebenarnya terinspirasi karena ada beberapa kejadian atau mungkin bahkan mahasiswa dari Mas Fatul gitu atau mungkin rekan-rekan sejawat kayak pernah membahas hal ini. Mungkin saya mau tahu soal hal itu, Mas Fatul. Ya. Ini kombinasi banyak hal Mas Edwin. Wah, Terus terang saya mantap sudah ya, mencoba sama ini seperti sebetulnya tadi dari ya, tahun Mas ya. 2003. Kenapa? Saya sudah mencoba ini sejak saya dapat SK profesor sebetulnya di kampus UI sendiri, tapi gagal. Gagal karena ya tadi mengedukasi publik dengan budaya baru kan tidak mudah ya. Sebagai contoh lah, ada kawan saya nggak mau kalau nggak pakai prof saya untuk paraf misalnya. Misalnya ini kan itu hak-hak yang harus kita hargai juga kan. Nah, sehingga waktu itu saya akhirnya sementara melempar handuk kira-kira gitu. Ya, daripada ada drama yang mengeluarkan atau membocorkan energi, udah gitu dulu lah kira-kira seperti itu. Tapi pelan-pelan. Nah, sekarang ada momentum. Momentumnya ada terkait tadi praktek-praktek yang sudah tidak lucu lagi tadi Mas Edwin. Betul. Yang ada di lapangan yang tampaknya kok dibiarkan begitu saja, dianggap wajar, dianggap normal. Dan ketika itu kita diam saja, nah saya khawatir itu menjadi norma baru yang dikesankan paling tidak dapat diterima secara akademik. Oke. Nah, Mas Fatul mungkin kita berlanjut ke bergulir ke apa ya tadi fakta-fakta yang mungkin saya temukan dari surat edaran baik maupun dari Ya, divisi personal Mas Fatul sendiri dan juga ya, bahkan dengar respons dari teman-teman tadi juga dengar bukan hanya dari diri Mas Fatul tapi dari berbagai kejadian yang terjadi. Nah, kalau kita lihat bagaimana ada pihak-pihak tertentu yang menggunakan yang pertama-tama mengejar lalu ketika mendapatkan tentang gelar ini yang dianggap secara istimewa sekali menjadi superior seperti itu karena sudah mendapatkan ya. gelar ini. Nah ini sebenarnya kalau melihat ke masyarakat, masyarakat kan bahkan juga ikutan, Mas Fatul. Apalagi masyarakat-masyarakat yang kita bilang tidak memiliki privilege untuk mengenyam pendidikan seperti itu. Persis Nah, ya, persis. dari Mas Fatul sendiri Nah, bagaimana Mas, melihat hal ini? Indonesia itu kan masyarakatnya punya karakteristik jarak kuasa yang tinggi, Mas Edwin. Nah, sehingga eh, kekuasaan yang terhimpun di satu titik dengan titik lain, ini kalau berbeda jauh, ini dianggap wajar dan bahkan disuka, kira-kira gitu. Nah, ini ciri masyarakat kita. Nah, dan untuk mengubah itu kan tidak mudah ya, tidak mudah. Dan saya terus terang berharap dunia kampus bisa menjadi pelopor untuk itu. Karena saya melihat kampus itu salah satu tempat yang berpotensi menjadi paling demokratis lah. Kali itu bisa pelan-pelan, nanti akan menggelinding seperti bola salju, meskipun di Indonesia tidak ada salju ya. Nah, ini membesar, gitu. Membesar, dapat respon positif. Nah, itu harapan saya. Dan amplifikasi dari kawan-kawan media juga menjadi sangat penting, karena itu bahkan untuk mengedukasi publik.
Ya, saya juga setuju Mas Fatul, karena kan memang banyak ya gebrakan-gebrakan juga yang dibuat oleh dari mahasiswa, bahkan bukan hanya dari level dosen atau mungkin dari bahkan Mas Fatul sendiri sebagai rektor di sini, tapi juga bahkan dari level mahasiswa seperti itu. Bahkan saya saat berkampus waktu itu juga banyak yang mungkin jadi sebuah inspirasi gitu untuk masyarakat. Nah, Mas, kalau kita berbicara tadi soal udah mulai bergeser ke dunia pendidikan. Bagaimana Mas Fatul mungkin di sini melihat pendidikan di Indonesia? Misalnya ada fenomena membuat tesis atau tugas akhir, namun menjiplak dari karya orang lain hanya karena untuk mendapatkan sesuatu atau mendapatkan pengakuan gelar seperti itu, Mas. Ya, nah, ini yang juga memerlukan edukasi Mas Edwin di Indonesia. Kalau kita bandingkan misalnya lah, satu mahasiswa itu menjiplak satu. Kemudian yang lain, katakanlah kita bandingkan dia melakukan kesalahan, terlambat mengumpulkan tugas misalkan. Itu yang kita anggap lebih salah yang mana? Kita bisa diskusi panjang ya. Gimana, Mas? Kalau dari Mas sendiri? Nah, harusnya yang membuat kita itu geram itu karena menjiplak tadi itu. Betul. Nah, nah, kesadaran ini kan tampaknya belum muncul ya. Dan seakan-akan ketika menjiplak dan itu tidak ketahuan, kata seperti itu dianggap sebagai yang sesuatu yang boleh kira-kira gitu. Nah, ketika itu dicontohkan oleh yang lebih senior, yang selama ini dilihat sebagai teladan, oh ternyata boleh ya gitu. Nah, ini kan dampaknya bisa luar biasa Mas Edwin ya. Karena ini menjadi contoh, mengedukasi, dan dampaknya itu di luar bayangan kita kadang. Karena situasi seperti ini, kita tidak bisa mengkanalkan apa yang kita lakukan itu dalam satu komunitas sendiri, tertentu. Tapi semuanya bisa melihat. Nah, itu wajar. Oh, di sana boleh kok gitu, kenapa di sini tidak? Akhirnya itu menjadi semacam apa tadi, pewajaran, gitu. Iya. Penormalan dari praktek-praktek yang sebetulnya secara norma itu tidak etis. Oke. Nah, berbagai Ya. macam upaya telah dilakukan, Mas, untuk menghindari hal tersebut. Ya. Seperti itu. Tapi masih ada aja oknum-oknum tertentu yang mungkin mencari cara juga berbagai macam cara dilakukan untuk menghindari, mencoba untuk memberantas hal-hal tersebut. Tapi masih ada juga cara-cara lainnya yang dilakukan dan nggak sedikit seperti itu, Mas Fatul, yang datangnya dari orang-orang yang kita kita pandang gitu di masyarakat. Nah, dari Mas Fatul Bisa. sendiri melihat eh, fenomena ini yang ada di masyarakat dan akhirnya itu jadi hal yang terbiasa. Nah, apakah ini juga yang menjadi motivasi Mas Fatul untuk membuat surat ini dan secara lantang akhirnya? Dan mungkin Ya. kalau boleh dikaitkan Ya. pernah pertama kali mencoba Mas Fatul, tapi apa yang membuat gagal saat itu? Atau mungkin apa yang menghalangi saat Mas Fatul dapat SK Rektor waktu itu? Ya. Saya ini kan termasuk orang kalau mau membuat perubahan itu tidak mau banyak drama ya, kira-kira gitu. Nah, artinya kalau memang belum siap ya mungkin kita tunda. Ini ada momentum sebetulnya Mas Edwin. Dan momentum itulah sebetulnya sekarang bisa kita kapitalisasi dengan perspektif yang positif lah ya. Biar menggelinding terus. Dan ini menurut saya sebuah kalau saya mengatakan ini berkah tersamar gitu. Dulu tidak kita bayangkan waktu kami membuat surat edaran tidak mengira bahwa respons publik akan sedahsyat ini. Dan respon publik ini akhirnya ya kita amplifikasi terus. Karena kami menganggap, kami yakin bahwa itu sesuatu yang memang harus diperjuangkan. Jadi memang momentum yang dilihat itu sangat tepat ya Mas ya. Nah tapi mungkin ini penasaran, tentunya Mas Fatul tidak bekerja sendiri. Di belakang Mas Fatul pasti banyak orang-orang yang juga Ya, sama punya perannya di dalam pembuatan surat ya, ini. Atau bahkan bukan hanya pembuatan surat, kalau kita mau pembuatan surat kayaknya kertas banget gitu ya Mas ya. Atau mungkin sangat tertulis, tapi kan konsepnya ya. Mas Fatul pasti diskusinya panjang. Dan mungkin di sini juga penuh tantangan. Mungkin itu boleh diceritakan Mas Fatul bagaimana akhirnya sampai di titik ini. Ya, sebetulnya surat itu tuh kami konsep waktu itu singkat hanya bertukar pesan WA dengan sekretaris eksekutif gitu. Terus kemudian ada momentum di kampus kami waktu itu kami bekerja sama dengan beberapa kampus lain. Kami menggelar seri diskusi eh,
terkait dengan tsunami pelanggaran akademik. Nah, banyak ide yang muncul di sana, dan salah satunya praktik yang ada itu kan sebetulnya kalau kita lihat adalah praktek simbolik ya. Orang ingin mendapatkan simbol status, gitu kan, simbol privilege dan lain-lain. Nah, seorang kawan mengatakan ini harus dilawan secara simbolik juga. Nah, apa yang kami ikhtiarkan kecil di UI ini juga bisa dilihat dari kacamata itu, bahwa ini adalah sebetulnya perlawanan simbolik. Dan kertas surat edaran itu harus dilihat di belakangnya. Itu bukan hanya instrumen administratif, tapi sebetulnya itu instrumen tadi perlawanan simbolik, kira-kira seperti itu. Nah, ini luar biasa nih karena sesuatu yang simbolik dilawan juga dengan hal yang simbolik gitu ya Mas ya. Karena ya kita tahu banyak yang mungkin cara keras gitu. Ya mungkin sama-sama simbolik, tapi kita lihat di luar sana banyak yang mungkin tidak suka dengan hal ini dan jadinya malah secara keras menentang. Padahal memang harusnya simbolik dilakukan secara simbolik juga ya Mas ya. Pertenang di Betul. challenge seperti itu, di challenge statusnya seperti itu sekarang ya Betul. yang akan kita lakukan. Ini tuh ya menghilangkan asosiasi praktek yang kita lakukan dengan nilai yang seharusnya. Nah, ketika asosiasi itu diputus, oh ternyata punya gelar profesor itu biasa-biasa saja kok. Nah, ini kan diputus. Nah, ketika ini diputus, kita berharap, wah nggak usah dikejar lah, kira-kira seperti itu. Dengan segala cara. Artinya ini tentu saja jangan diartikan bahwa kemudian kawan-kawan dosen, kemudian akhirnya patah semangat. Tidak, justru itu. Kami ingin mengajak meluruskan niat. Ini penting. Nah, kalau niatnya udah bagus, sudah lurus, ini kan malah sebetulnya ada bahan bakar baru untuk punya endurance yang lebih bagus kan ke depan gitu. Tapi kalau niatnya sudah salah, nah ini bisa berpotensi tergoda paling tidak untuk melakukan hal-hal yang tadi di luar atau melanggar garis merah etika. Begitu Oke, Mas Edwin ya. saya setuju, Mas Fatul. Nah, tapi kalau kita lihat dari segi pendidikan yang ada di Indonesia maupun negara-negara Asia lainnya dengan yang ada di luar negeri, kalau kita lihat kan kiblat kita mungkin memandang ke Eropa. Mungkin sekarang udah bergeser, Mas ya, banyak perubahan. Tapi kan kalau kita lihat dari segi pemikiran, bagaimana pemikiran kritis ini Ya, membantu kita untuk berpikir seperti ini. eh, ya, kita lihat bahwa di Eropa atau di negara-negara yang pendidikannya lebih maju, lebih banyak orang yang memiliki ya, pendidikan bisa masuk ke jenjang perguruan ya. tinggi, itu kita lihat kan pasti mereka menganggap hal ini sebagai hal yang biasa-biasa saja. Mendapatkan gelar itu adalah sebuah hal yang sangat biasa-biasa saja. Nah, Mas Fatul mungkin pernah diskusi sama rekan-rekan Mas Fatul yang ada di Ya, universitas ya, yang pernah Mas Fatul datangi. ya. Sebetulnya ada tradisi yang berbeda antar negara. Ada sebuah negara misalkan di Eropa, saya nggak saya sebut nanti Mas Edwin bisa cari ya. Kalau mau nggak memanggil Prof itu nggak kurang asik lah, kira-kira gitu. Nah, dan kita ini kan sebetulnya awalnya dulu menyontoh Belanda kan ya. Nah, Belanda sudah berubah udah lama, di sana nggak ada nyebut Prof, di kampus juga nggak ada. Udah bahkan nyebutnya dengan nama depan. Kalau kita menyebut dengan nama depan itu berarti sangat akrab. Nah, kalau kenal pertama kan menyebutnya Profesor Zan, misalnya kan gitu. Tapi kalau udah akrab, udah Edwin. Nah, atau Dokter Wahid itu kalau belum akrab. Kalau sudah akrab namanya Fatul. Nah, ini norma yang ada di sana. Nah, sana udah berubah udah lama. Kita sendiri saja karena menikmati tadi jarak kuasa yang tinggi tadi. Jadi yang jauh jaraknya itu dianggap ya wajar, diterima, bahkan dikehendaki, dikejar dan lain-lain. Ya karena Oke, ada yang menikmati. oke. Ada yang menikmati sesuatu yang seharusnya tidak difungsikan seperti itu, Mas Fatul. Persis, ya, persis. Nah, tapi kalau kita lihat tadi yang Mas Fatul bilang, kita ambil sebagai referensi kita mengikuti Belanda. Tapi Belanda sudah berubah seperti itu. Bahkan pemanggilan nama tersebut ya berjenjang memang. Bukan karena sebuah hal menghormati atau tidak menghormati. Ketika pakai nama di depan pun Ya, sebenarnya tetap menghormati. Seperti itu kan, Mas? karena udah sudah keintiman, keakraban ya. Nah, kalau kita berbicara soal pemanggilan tadi, Mas Fatul, berarti itu terjadi juga di antara mahasiswa dosen. Bahkan kalau kita bicara soal keluar dari zona kampus gitu, zona perguruan tinggi atau ya
akademik gitu ya, berbicara tentang aktivitas akademik, di luar pun mereka ya nggak akan showing off kan Mas? Atau gimana Mas? Kalau dilihat dari Ya, pengalaman Mas sangat Fatul? menurut saya sangat egaliter, sangat egaliter. Nah, budaya itu yang sebetulnya kita contoh. Karena dalam suasana egaliter itu produktivitas bisa lebih tinggi. Karena birokrasi bisa dipangkas, interaksi bisa lebih asik, lebih produktif. Nah, ini yang sebetulnya eh, mungkin dilihat oleh sebagian kawan kita itu sesuatu yang remeh-temeh. Tapi bagi saya ini sesuatu yang prinsip. Karena dampak ikutannya ini yang panjang, yang kadang kita tidak bisa dibayangkan di depannya atau di waktu awal. Nah, tadi menjadi tidak produktif, menjadi tadi apa profesor menjadi seakan-akan dewa yang tidak pernah salah, anti kritik. Ini kan jadi masalah. Oke, Mas Fatul, saya penasaran soal tadi diskusi dengan beberapa universitas lainnya tentang eh, tadi topik dari judul diskusinya yang Ya, sebelumnya. oh yang tadi, jadi fokusnya adalah terkait dengan tsunami pelanggaran akademik. Oke, tsunami pengangan akademik. Nah, kalau Ya. bahkan kalau kita ngomong soal universitas yang bermitra gitu saat itu, maksudnya sedang menjalankan diskusi tersebut. Nah, itu ada universitas apa saja, Mas? Dan eh, apakah semuanya sesuai? Apa bukan sesuai? Apakah semuanya setuju? Atau tadi bahkan tadi yang Mas Ya, Fatul ya refer kan, maksudnya yang mengarah ke ada ya. beberapa rekan yang mungkin kurang setuju nih, masih harus didiskusikan. Itu apakah dari universitas mana, Mas? Kalau boleh tahu. Ya. Kami ketika mengundang kawan-kawan yang kita sudah anggap itu satu preferensi, Mas Edwin. Jadi ada dari Jogja ada UNY, ada UMY, ada UGM, kemudian ada BRIN, ada kawan-kawan KIKA, UII, kemudian juga masuk dalam jaringan itu ada kawan-kawan dari sebuah media nasional juga. Terus kemudian juga ada kawan-kawan dari Jawa Timur. Kita masukkan. Ya, kita berharap diskusi ini menggelinding dan mengharapkan semua orang langsung setuju juga tampaknya menjadi pemahaman yang cukup naif ya, karena kita udah tahu petanya. Betul. Jadi kalau ada orang nggak sepakat itu sudah bisa diprediksi gitu, kira-kira seperti itu. Oke, itu sesuatu hal yang oh ya udah, mari kita laksanakan gitu ya. Mari ayo Betul kita ya. diskusi, nggak apa-apa gitu. Iya, persis gitu ya. Dunia akademik indahnya di situ Mas Edwin. Ya. Iya, betul Ya. setuju. Mas Fatul, mulai dari sana kita beranjak ke pemikiran yang ada di masyarakat. Mungkin ini viral karena banyak yang setuju, tapi banyak juga yang tidak setuju. Nah, kalau dilihat dari respons masyarakat ini, nah harapan apa sih ke depannya untuk Indonesia, khususnya di bidang pendidikan? Mungkin dari Mas Fatul sendiri, Ya, atau mungkin ya, mewakili institusi atau bahkan rekan sejawat. ya. Kalau jujur kan pendidikan kita ini dibandingkan dengan negara-negara maju sangat tertinggal. Misalnya indikator sederhana lah, APK, angka partisipasi kasar pendidikan tinggi. Kita masih di bawah 40%, di bawah rata-rata dunia. Dan itu kalau kita lihat misalnya bagaimana negara mengalokasikan anggaran untuk itu. Kan hanya 0,9% dari APBN untuk Hmm, pendidikan tinggi. 20% itu kan semuanya tuh Mas Edwin. Yang untuk pendidikan tinggi hanya 0,9%. Bisa dibayangkan. Dan itu pun dibantu oleh tangan-tangan swasta, perguruan tinggi swasta yang jumlahnya ribuan itu. Betul, perguruan tinggi swasta kita itu banyak. Itu saja APK-nya masih di bawah 40%. Dan kalau kita mengandalkan kawan-kawan yang negeri saja, mereka selama ini kan beroperasi di kota besar. betul. Yang melayani daerah pedalaman siapa? Teman-teman perguruan tinggi swasta. Nah, sehingga saya juga mengajak pada pengambil kebijakan di Jakarta, ayolah jujur mengakui kira-kira seperti itu, bahwa ini bermitra. Kehadiran perguruan tinggi swasta itu membantu negara ketika tangan negara tidak bisa hadir di sana. Nah, sehingga harus didorong, difasilitasi untuk berkembang. Jangan justru malah ada kebijakan-kebijakan yang sampai level tertentu itu bisa mematikan. Nah, ini secara umum. Kemudian eh, keteraksesan.
Kan tadi tidak merata juga kan keteraksesan. Dan itu juga pekerjaan rumah yang luar biasa. Karena saya melihat tidak ada sebuah peradaban yang maju tanpa pendidikan yang bagus. Nah, disparitas yang luar biasa ini, kalau tidak diantisipasi dengan baik, secara kolektif bersama-sama, nah ini akan kita tertinggal semakin jauh dengan bangsa-bangsa lain. Indonesia itu tidak hanya Jakarta, Indonesia tidak hanya Jawa, Indonesia itu luas. Jadi pengambil kebijakan pun harusnya juga, ya saya yakin sudah piknik sih, cuma mungkin pikniknya kurang jauh dikit lah, kira-kira gitu, biar lebih variatif. Artinya faktor-faktor kontekstual itu perlu dipertimbangkan. Contoh deh, misalnya gini, Mas Edwin, PTN itu kan dapat anggaran dari negara kan. Ya, betul. PTS ya dapat sampai level tertentu tapi tidak banyak, kira-kira gitu. Tapi kan kita diukur dengan ukuran yang sama. Nah, Mas Edwin bisa melakukan refleksi kan? Dari Ini dua dikasih uang perbandingan bensin, tersebut ya. ini ya dikasih uang bensin, kira-kira gitu. Nah, tapi disuruh lomba, nah, dikasih eh, alat ukur yang sama. Ini kan ada sesuatu yang perlu kita diskusikan, kira-kira seperti itu. Jadi soal kualitas, dua soal akses yang belum merata tadi. Namanya itu dua isu besar, Mas Edwin. Dan kalau mau ditarik pun itu yang sebenarnya salah satu menjadi yang ada di persoalan akar tadi ya Mas Fatul ya. Kalau kita bicara tadi Persis. payungnya adalah soal surat tadi dan viral, lalu tentang Ya, bagaimana status ini menjadi sebuah masalah perlawanan simbolik ya. seperti itu. Tapi kan turunnya ke sana. Dengan adanya akses lebih banyak orang bisa terpapar dengan pendidikan dan bisa masuk, bisa mengejar hal tersebut. Seperti itu. Persis, ya, persis ya. Nah, Oke. kalau itu diselesaikan ya insya Allah pelan-pelan lah. Karena pendidikan itu kan sebetulnya tangga mobilitas sosial naik, Mas Edwin. Ya, kawan-kawan menjadi lebih terbuka apa peluangnya Setuju. yang tadinya apa hanya bisa melakukan satu hal sekarang bisa memilih dari satu dari lima misalkan. Nah, ini kan sebetulnya definisi pembangunan sebagai kemerdekaan. Ketika orang itu punya kapabilitas dan bebas merdeka memilih kapabilitas mana yang akan difungsikan. Tapi kalau Oke. orang hanya punya satu peluang, tidak punya pilihan lain, ini artinya pembangunan masih gagal. Oke. Nah, kita berharap semoga pelan-pelan bisa mengarah ke sana. Ya pasti, Mas Fatul, Ya, kita Bismillah bareng-bareng Mas Erwin. iya, Selama semuanya kerja kolektif, saya yakin bisa lah ya. pasti di segala spektrum. Semoga ya ada banyak refleksi seperti ini dan diskusi bukan cuma sembarang diskusi, tapi bisa sama-sama dibawa pulang lah. Karena kita tahu diskusi ya sama seperti kebijakan-kebijakan lain pastinya yang mau dibuat pasti kan jangka panjang seperti itu, Mas Fatul ya. Nggak mungkin Sip. dibuat langsung Ya, hari ini dan terjadi besok gitu, tapi kita sama-sama mengejar ke sana. Nah, Mas Fatul, saya terakhir mungkin mau bertanya ke Mas Fatul ya. tentang perjalanan Mas Fatul dalam menyebarkan pesan ini, pesan tadi. Kita nggak ngomong perlawanan aja ya, tapi bahkan ini juga menerangkan beberapa orang soal masalah status profesor atau status yang didapatkan dari pendidikan lainnya. Nah, Mas Fatul ada cerita perlawanan nggak sih, Mas? Ada cerita yang kayak Ya. lumayan panas gitu gak Mas? Yang bikin Mas Fatul hadeh gitu. Ayo yuk diskusi aja jangan marah-marah gitu. Ya, ini soal soal paparan informasi dan apa ya perspektif, Mas Edwin. Saya yakin kalau orang semakin banyak terpapar pemikiran yang berbeda, dia belanja perspektif yang banyak, akan lebih mudah jadi diskusi lah. Jadi kebenaran di dunia akademik itu tidak tunggal, banyak. Betul. Nah, dan itu yang penting ada argumen di sana. Kalau ada argumen itu intinya ya kepala boleh panas, tapi hati tetap dingin. Nah, ini yang penting. Nah, tapi kalau belum belum sudah menggunakan rumus pokoknya jadi repot. Nah, ini kira-kira Mas Yati. Jadi secara Betul. sederhana kalau dipikir kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita diskusi seperti itu kan jadi sehat, jadi menyehatkan lah. Secara akademik menjadi sehat. Kita juga membuka diri untuk perspektif baru. Dan saya yakin perspektif yang beradu di ruang terbuka itu berpotensi meningkat kualitasnya. Harapannya demikian.
Mas Fatul. Terima kasih banyak Mas Fatul atas tadi Sama-sama Mas Edwin. pernyataannya, dan bukan cuma sekadar pertanyaan, tapi pernyataan maksud saya, tapi juga bahkan ya menerangkan, bahkan saya sendiri, Mas Fatul, saya sendiri juga cukup sebenarnya mempertanyakan kenapa harus disebut dengan gelar, tapi ternyata ini lebih dari hanya sekadar surat untuk membuat eh, orang-orang tidak lagi menggunakan itu, tapi banyak pesan-pesan moral yang bisa kita dapatkan lewat hal yang disampaikan Mas Fatul barusan. Dan buat sahabat Kompas TV tadi ya, jadi jangan cuma hanya melihat di satu sisi, tapi juga boleh lebih open-minded seperti itu, sahabat Kompas TV. Lebih berpikir terbuka dan menerima diskusi, karena kebenaran bukan kebenaran tunggal, seperti itu. Jadi jangan panas dulu. Betul, Mas Fatul? Ya, persis seperti itu Mas Edwin ya. Kita Oke. viralkan itu. Siap. Terima kasih banyak Mas Fatul atas waktunya. Ya, Terima kasih. Sampai ya. jumpa di kesempatan berikutnya.